Wow, bikin geger Asia Tenggara. FIFA batalkan pertandingan tidak penting. Tiba-tiba Presiden FAM salahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Gara-gara batalnya pertandingan ciki antara ASEAN All-Star versus Manchester United. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Wow, janji gila oleh Romani sebelum laga hidup mati vs Cina di GBK. Siap berdarah-darah demi Garuda minta dukungan massal supporter. Pengakuan mengejutkan usai cetak gol debut di GBK. Kalian kekuatan saya, bakal ada keajaiban di Jakarta. Simak ungkapannya yang membara sampai selesai. Ini baru mantap. Debut cuma 13 menit, Marcelino Ferdinand bikin gempar di Inggris. Dari Jakarta ke liga paling kejam se-Eropa, anak emas Garuda ini dikagumi pengamat, gantikan striker timnas, langsung main di laga neraka yang berujung dramatis. Inilah momen bersejarah yang mungkin jadi awal Marcelino ke Premier League. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Wow, bikin geger Asia Tenggara. FIFA batalkan pertandingan tidak penting. Tiba-tiba Presiden FAM salahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Gara-gara batalnya pertandingan ciki antara ASEAN All-Star versus Manchester United. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Bak suara petir, tiba-tiba saja pertandingan persahabatan yang dijadwalkan antara tim ASEAN All-Star dan Manchester United pada tanggal 28 Mei 2025 yang rencanakan akan diselenggarakan di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, yang diharapkan menjadi ajang bergengsi bagi sepak bola Asia Tenggara, secara mengejutkan dibatalkan oleh FIFA. Keputusan ini memicu kontroversi di kalangan penggemar dan pejabat sepak bola regional kawasan Asia Tenggara, termasuk yang paling vokal menyalahkan adalah Presiden FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia. Bahkan Presiden FAM dengan terang-terangan menyalahkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, menyatakan kekecewaannya terhadap PSSI. Kami berharap PSSI dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme sepak bola di ASEAN, ujarnya. Sementara itu, Presiden ASEAN Football Federation, AFF, Khief Sameth, menambahkan, kita harus belajar dari kegagalan ini dan bekerja sama untuk memajukan sepak bola di kawasan. Thohir, yang juga Menteri BUMN Indonesia, menanggapi kritik tersebut dengan menekankan pentingnya fokus pada tujuan jangka panjang. Kami memahami kekecewaan ini, namun prioritas utama kami adalah memastikan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Thohir. Ia menambahkan bahwa PSSI telah mengirimkan surat protes kepada FIFA terkait keputusan Presiden AFF yang meminta pemain timnas untuk membela ASEAN All-Star tanpa menyurat terlebih dahulu. PSSI melakukan seperti itu sebab ingin menunjukkan komitmen untuk memperjuangkan keadilan dalam sepak bola. Terutama sepak bola di kawasan Asia Tenggara, sangatlah banyak mafia yang mengrogoti fair play dalam sepak bola. Dan bahkan Indonesia selalu dirugikan terus dalam turnamen regional di kawasan Asia Tenggara. Termasuk dengan adanya pertandingan yang tidak bergensi, yakni ASEAN All-Star versus Manchester United, sangat mengganggu konsentrasi dari pemain timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Perlu diketahui, apabila Indonesia bisa lolos Piala Dunia, maka Indonesia akan mencetak sejarah sebagai negara di kawasan Asia Tenggara yang lolos di Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Adapun pembatalan laga ASEAN All-Star vs Manchester United telah mencoreng sepak bola di kawasan ASEAN.
Harusnya kegagalan ini menjadi momentum untuk introspeksi dan perbaikan dengan fokus pada peningkatan kualitas, profesionalisme, dan kerjasama antar negara, bukan malah menyalahkan Indonesia. Karena sangat jelas sekali bahwa Timnas Indonesia mempunyai urgensi yang lebih mentereng, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Maka setujukah kalian dengan keputusan FIFA dengan membatalkan pertandingan ASEAN All-Star versus Manchester United dan keputusan Erick Thohir untuk fokus lolos Piala Dunia? Jika setuju, silahkan kalian tulis setuju di kolom komentar. Dan berikan argumen kalian tentang FAM yang menyalahkan PSSI. Dan juga jangan lupa like video ini, dan apabila bermanfaat bisa kalian share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita-berita tentang Timnas Indonesia. Wow, janji gila oleh Romani sebelum laga hidup mati vs Cina di GBK. Siap berdarah-darah demi Garuda, minta dukungan massal supporter. Pengakuan mengejutkan usai cetak gol debut di GBK. Kalian kekuatan saya, bakal ada keajaiban di Jakarta. Simak ungkapannya yang membara sampai selesai. Jakarta, Stadion Utama Gelora. Bung Karno akan segera meledak dalam atmosfer yang membara ketika Timnas Indonesia menjamu Cina dalam laga krusial penentuan nasib di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni 2025 mendatang. Di balik hiruk-pikuk persiapan dan tekanan yang luar biasa, muncul satu sosok yang mencuri perhatian. Ole Romeni, sang juru gedor Garuda, melontarkan janji mengejutkan yang langsung membuat para supporter panas dingin. Penyerang yang baru saja menjadi pahlawan saat laga kontra Bahrain, itu menebar aura perlawanan dan tekad baja. Dengan suara lantang dan mata membara, pemain yang kini berseragam Oxford United tersebut berikrar tidak akan mengecewakan publik tanah air yang memenuhi GBK. Kalian adalah kekuatan kami. Saya pribadi merasakan getaran semangat dari tribun saat laga terakhir, dan itu tak ternilai, ucapnya dengan nada emosional. Laga kontra Cina bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah taruhan harga diri, penghabisan napas, dan pintu gerbang menuju sejarah. Lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia masih menjaga asa emas untuk mencetak prestasi terbesar dalam sejarah sepak bola nasional. Tapi bukan hanya Garuda yang mengincar tiket emas itu, China juga datang ke Jakarta membawa semangat tempur usai menekuk Indonesia 2-1 di pertemuan sebelumnya di Qingdao. Cina, di bawah komando pelatih kawakan Branko Ivankovic, membawa misi mempertahankan superioritas. Tapi bagi Ole Romeni dan kawan-kawan, momen balas dendam sudah ditetapkan. GBK bukan sekadar stadion, ia adalah kawah Chandra di Muka, tempat lahirnya legenda baru, dan Romeni siap mencatatkan namanya dengan tinta emas. Di pertandingan melawan Bahrain, saya langsung merinding melihat dukungan supporter. Itu jadi dorongan spiritual dan mental yang tak tergantikan. Maka dari itu, saya janji akan berikan segalanya. Kami akan bermain penuh percaya diri dan tidak akan mengecewakan kalian, tegasnya dengan sorot mata penuh tekad. Ia bahkan menyebut atmosfer GBK sebagai amunisi rahasia tim nasional. Bagi striker keturunan Medan ini, penampilan di GBK bukan hal biasa. Itu adalah mimpi yang jadi kenyataan. Dalam debutnya saja, ia langsung mencetak gol kemenangan dan kini ingin menulis kisah lanjutan yang lebih heroik. Pertandingan melawan China bisa menjadi titik balik sejarah sepak bola Indonesia, dan Romeni ingin berada di barisan depan penentuan itu. Skuad Patrick Kluivert tahu bahwa 3 poin di kandang adalah harga mati sebelum mereka melawat ke Jepang 5 hari kemudian. Artinya, tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada toleransi untuk setengah hati, semua harus all out. Dan untuk itu, mereka butuh dukungan dari lautan merah putih yang mengguncang langit Jakarta. Kalau atmosfer lawan Bahrain bisa seperti itu, saya yakin saat lawan Cina bakal lebih gila lagi. Ayo kita ulangi,
Bahkan, ayo kita lipat gandakan. Pungkas Ole dengan nada penuh semangat yang bisa membakar stadion dari kejauhan. Dengan segalanya yang dipertaruhkan, dari ambisi pribadi, harga diri bangsa, hingga mimpi lolos ke pentas dunia, pertandingan ini menjanjikan lebih dari sekadar adu skor. Ini adalah pertarungan hidup mati, dan janji Romeni bisa menjadi pemantik sejarah baru Garuda. Apakah dia bisa membuktikannya? Berikan komentar dan dukungan kalian. Ini baru mantap. Debut cuma 13 menit, Marcelino Ferdinand bikin gempar di Inggris. Dari Jakarta ke liga paling kejam se-Eropa, anak emas Garuda ini dikagumi pengamat, gantikan striker timnas, langsung main di laga neraka yang berujung dramatis. Inilah momen bersejarah yang mungkin jadi awal Marcelino ke Premier League. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Dalam sebuah malam yang akan dikenang sebagai titik balik karier, Marcelino Ferdinand melesat menembus batas mimpi. Hanya butuh 13 menit di lapangan keras Liga Championship Inggris dan namanya langsung menembus headline. Bukan hanya di Indonesia, tapi mulai mengguncang jagat sepak bola Eropa. Debut sang playmaker muda bersama Oxford United melawan Swansea City pada Sabtu, 3 Mei 2025. Bukan sekadar penampilan pengganti biasa. Ini adalah momen lahirnya harapan baru sepak bola. Tanah air di panggung yang brutal dan penuh persaingan. Marcelino, bintang timnas Indonesia yang telah lama digadang-gadang sebagai anak ajaib, akhirnya mendapat jatah main lebih dari sekadar cameo. Sebelumnya, ia hanya mencicipi 1 menit di ajang Piala FA, sebuah menit yang nyaris tak cukup untuk mengikat tali sepatu. Tapi kali ini, pelatih Oxford memberikan kepercayaan penuh. Ia masuk di menit ke-77 menggantikan sesama bintang timnas Ole Romeni dalam laga hidup mati yang menegangkan. Pertandingan itu sendiri seperti film aksi. Swansea mencetak gol pertama, Oxford membalas, lalu kembali tertinggal, dan begitu terus dalam drama skor yang berakhir 3-3. Saat Marcelino masuk, tensi pertandingan sudah mendidih. Dia tak hanya berlari di tengah panasnya duel keras, tapi juga menyatu dengan aliran strategi klub Inggris yang dikenal disiplin dan teknis. Ini bukan hanya tentang menggantikan pemain, ini tentang mengukir nama di tengah rimba persaingan pemain dunia. Dengan laga ini, Marcelino mencatat sejarah sebagai salah satu pemain Indonesia termuda yang bermain di Liga Championship, Liga Kasta kedua yang sering disebut neraka para calon bintang Premier League. Dalam usia yang baru menginjak 20 tahun, Marcelino seperti meledakkan sinyal bahwa pemain Indonesia tidak lagi sekadar penggembira di sepak bola Eropa. Ia hadir untuk bersaing, ia hadir untuk menang. Oxford sendiri menutup musim dengan posisi ke-17 di klasemen akhir dan mengumpulkan 53 poin, hasil yang cukup menyelamatkan mereka dari zona merah. Tapi lebih dari sekadar angka di papan klasemen, debut Marcelino memberikan harapan baru bagi klub dan supporter bahwa masa depan cerah sedang tumbuh dari Asia Tenggara. Di kalangan pencinta sepak bola nasional, nama Marcelino memang sudah lama harum. Tapi kini, harum itu menyebar ke lorong-lorong stadion Inggris, ke tribun fans Oxford yang mulai menghafal nama Ferdinand sebagai pengatur ritme baru mereka. Tak hanya jadi inspirasi di Indonesia, kehadiran Marcelino di Championship adalah sinyal kuat untuk bakat-bakat muda lain. Mimpi main di Eropa bukan lagi dongeng. Ini nyata, dan Marcelino sudah membuka jalannya. Dengan teknik elegan, visi bermain matang, dan daya juang tak kenal takut, Marcelino Ferdinand kini berdiri di panggung yang lebih besar, dan semua mata, baik dari pengamat Eropa maupun pecinta Garuda, akan terus menatap apakah 13 menit ini hanyalah permulaan dari sebuah legenda besar. Berikan komentar kalian dan dukungan kalian buat Marcelino Ferdinand.
Wow, gemparkan kawasan Asia Tenggara. Tiba-tiba Madam Pang berikan pernyataan yang mengejutkan. Thailand akan keluar dari AFF mengikuti jejak Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Selain itu, Madam Pang juga larang pemainnya untuk ikut ASEAN All-Star lawan Manchester United. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Belakangan ini, Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI tengah mempertimbangkan langkah besar untuk keluar dari keanggotaan AFF. Keputusan ini mencuat bukan karena tanpa alasan, yakni Indonesia selalu dirugikan oleh mafia AFF di ajang kompetisnya. Banyak insiden yang membuat supporter timnas Indonesia kecewa dan geram, terutama keputusan-keputusan kontroversial yang seolah-olah banyak yang merugikan timnas Indonesia baik junior maupun senior secara berulang. Ketegangan ini semakin memuncak ketika timnas Indonesia diminta untuk mengirimkan pemainnya untuk persiapan menghadapi klub besar asal Inggris, Manchester United dalam laga bertajuk ASEAN All-Star versus Manchester United yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025 mendatang di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Permintaan itu sangat tidak masuk akal, pasalnya waktu tersebut sangat berdekatan dengan persiapan laga penting Timnas Indonesia untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa nama yang disebut untuk diminta bergabung dalam ASEAN All-Star Asnawi dan Muhammad Ferrari akan sibuk untuk persiapan laga penting kualifikasi. Tanpa ragu, Ketum PSSI Erick Thohir langsung memberikan jawaban tegas. Dia menolak keras usulan itu dan memastikan tidak akan ada pemain Timnas Indonesia yang akan bergabung di ASEAN All-Star. Menurutnya, kepentingan timnas itu lebih utama daripada pertandingan hiburan semacam itu. Keputusan ini pun mendapat banyak dukungan dari pecinta sepak bola tanah air yang merasa kalau sudah waktunya timnas Indonesia harus bersikap tegas di kawasan Asia Tenggara. Di tengah hangatnya isu Indonesia akan keluar dari keanggotaan AFF, muncul kabar mengejutkan lainnya dari Thailand pada siang hari tadi, tanggal 26 April 2025 pukul 11 waktu setempat. Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, yakni Madam Pang, menyatakan bahwa mereka siap untuk mengikuti jejak Indonesia untuk keluar dari keanggotaan AFF jika PSSI benar mengambil jalan tersebut. Hal ini menjadi sinyal kuat terhadap ketidakpuasan pada kebijakan yang diputuskan oleh AFF. Kebijakan yang merugikan ini tidak hanya dirasakan oleh timnas Indonesia saja, akan tetapi tim Thailand juga. Saya kini tengah mempertimbangkan untuk mundur dari keanggotaan AFF setelah ada kejadian yang menimpa Indonesia, tegas Madam Pang. Tidak hanya sampai situ, Madam Pang bahkan menarik kembali pemainnya yang sudah didaftarkan untuk bermain di ASEAN All-Star yang akan melakukan pertandingan persahabatan di Malaysia. Pemain yang dimaksud adalah Nicholas Mikkelson, bek kanan andalan timnas Thailand yang berasal dari klub negara Denmark. Padahal, sebelumnya dia sudah terdaftar dari bagian ASEAN All-Star. Awalnya AFF mengirimkan surat pada Federasi Thailand untuk mengirimkan nama pemain yang akan mewakili negaranya untuk bergabung di ASEAN All-Star. Namun situasinya berubah ketika klubnya menolak permintaan AFF. Alasannya jelas bahwa pertandingan itu bukan kalender dari event FIFA, sehingga tidak ada kewajiban bagi klub untuk melepaskan pemainnya. Penarikan ini menunjukkan bahwa solidaritas negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang menolak kebijakan yang tidak masuk akal AFF mafia. Tidak menjadi rahasia lagi bahwa hubungan Madam Pang dengan PSSI ini sedang hangat-hangatnya jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Vietnam. Ia bahkan pernah memberikan pernyataan bahwa apabila ada pemain Indonesia yang ingin bermain di Liga Thailand, maka akan disambut dengan tangan terbuka. Dan bahkan dia memuji kemajuan dari sepak bola Indonesia. Kedekatan ini pun menjadi alasan mengapa Thailand seolah berada di sisi timnas Indonesia dalam situasi genting seperti saat ini. Jika kalian setuju dengan keputusan Madam Pang yang sangat cantik ini, silakan kalian komen
like dan subscribe agar tidak ketinggalan seputar berita timnas yang terbaru. Terungkap, ternyata Patrick Kluivert sendiri yang langsung menelepon Joey Pelupesi untuk membela timnas Indonesia, bukan lewat agen atau asisten. Cerita persahabatan rahasia mereka sejak 13 tahun lalu akhirnya terbongkar dan bikin netizen heboh. Dari sekadar candaan keluarga kini jadi kenyataan manis di GBK dan resmi. Jadi WNI, apakah ini awal dari duet emas Joey Kluivert yang siap bawa Garuda terbang ke Piala Dunia? Simak beritanya hingga selesai. Dunia sepak bola Indonesia baru saja dihebohkan dengan kisah menyentuh dan tak terduga dari salah satu penggawa baru Timnas Garuda, Joey Pelupesi, gelandang berdarah Maluku yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia. Namun, bukan proses naturalisasinya saja yang bikin geger. Ternyata, pelatih legendaris Patrick Kluivert sendiri yang langsung meneleponnya secara pribadi tanpa perantara untuk mengajaknya memperkuat Merah Putih. Saat dunia belum tahu rencana besar itu, Joey justru sempat bercanda dengan ayah dan istrinya. Kalau Kluivert jadi pelatih timnas, kira-kira aku dipanggil gak ya? Tak disangka, hanya beberapa hari kemudian, telepon dari sang legenda sepak bola Belanda itu benar-benar masuk ke ponselnya. "Joey, bolehkah saya meneleponmu?" tulis Kluivert. Momen singkat, tapi mengubah segalanya. Ternyata, hubungan mereka bukan baru terjalin. Joey dan Kluivert sudah saling kenal sejak 12 sampai 13 tahun lalu, saat Joey masih muda dan membela Jong Twente, klub muda di Belanda. Mereka bahkan pernah menjuarai kompetisi bersama. Kluivert saat itu sudah melihat potensi luar biasa Joey, dan ketika semua orang ingin menjadikannya bek, Kluivert justru percaya bahwa posisi terbaik Joey adalah sebagai gelandang nomor 6. Dan tebakan itu menjadi fondasi penting dalam karier Joey hingga hari ini. Kini, setelah resmi menjadi WNI sejak 10 Maret 2025, Joey langsung menjalani debut yang manis pada 25 Maret di Gelora Bung Karno dalam kemenangan tipis namun bersejarah 1-0 untuk Indonesia. Sebuah permulaan yang luar biasa indah. Dalam wawancaranya, Joey tidak bisa menyembunyikan rasa hormat dan kekagumannya kepada Patrick Kluivert. Dia bukan cuma pelatih hebat, dia manusia luar biasa. Rendah hati, dekat dengan pemain, dan selalu memperlakukanku seperti keluarga, ujar Joey dengan mata berbinar. Ia juga menyebut bahwa selama bertahun-tahun, meski tidak sering berbicara, Kluivert selalu mengirim pesan-pesan kecil penuh makna seperti ucapan selamat saat tim Joey promosi bersama Groningen. Yang paling menyentuh, Joey menegaskan, "Saya tidak pernah kirim pesan ke dia waktu dia diumumkan jadi pelatih timnas, tapi dia yang hubungi saya duluan. Itu artinya besar buat saya." Dan dari percakapan singkat itulah, proses naturalisasi berjalan begitu cepat, seolah semuanya sudah digariskan semesta. Kini, dunia tahu bahwa kehadiran Joey di timnas bukan sekadar formalitas. Ini adalah kisah takdir, persahabatan, dan keyakinan yang dibangun selama lebih dari 1 dekade. Dan Garuda kini punya sosok gelandang berkelas Eropa yang siap menggetarkan kualifikasi Piala Dunia dengan Kluivert sebagai arsitek strategi dan Joey sebagai jenderalnya di lapangan. Bersiaplah Asia! Karena duet Joey dan Kluivert bukan hanya nostalgia masa lalu, ini adalah proyek besar kebangkitan timnas Indonesia. Berikan komentar kalian. AKSI super gila Egy Maulana Fikri bikin semua orang menganga. Gol kelas dunia yang dibilang mirip Lionel Messi, ini bikin dunia sepak bola Asia tercengang.
Pelatih sampai ngaku, nggak pernah latih teknik. Kayak begitu dan kaget setengah mati. Apakah ini pertanda Egy akan segera dipanggil lagi ke timnas dan bikin lawan di kualifikasi Piala Dunia kocar-kacir? Simak faktanya. Dalam laga penuh tensi yang mempertemukan Dewa United dengan Malut United di pekan ke-30 Liga 1 musim 2024/2050, satu nama mencuri seluruh sorotan, membuat decak kagum mengalir dari tribun hingga ke dunia maya. Egy Maulana Fikri, sang seniman lapangan hijau, melukis gol yang luar biasa cerdas dan magis sekelas Lionel Messi dalam masa keemasannya. Bermain di Stadion Pakansari, Cibinong, Egy tampil seperti pemain dari dimensi lain. Umpan lambung jenius dari Alexis Mesidoro langsung disambutnya dengan tajam, lolos dari jebakan offside seperti ilusi mata. Begitu bola mendarat di kakinya, ia melakukan aksi solo yang bikin jantung penonton melompat, mengelabui 2 bek dan 1 kiper Malut United dengan ketenangan dewa sepak bola sebelum melepaskan tembakan kerasnan mematikan yang merobek jala gawang tanpa ampun. Sayangnya, gol indah itu harus tenggelam dalam pahitnya kekalahan 1-2. Tapi jangan salah, gol ini bukan sekadar hiburan. Ini adalah pesan keras dan lantang. Egy Maulana Fikri sudah kembali dan siap mengguncang Asia. Bahkan sang pelatih Dewa United, Jan Olde Rickering, sampai terkagum-kagum melihat bagaimana gol itu tercipta. Dengan jujur ia mengakui itu bukan hasil latihan, itu murni kecerdasan dan insting luar biasa. Saya sendiri kalau coba gol kayak begitu, bisa langsung cedera 3 bulan. Katanya sambil bercanda, tapi jelas penuh pengakuan akan kejeniusan Egy. Tak hanya soal gol, karakter Egy juga mencuat. Meski kecewa dengan kekalahan, ia tak menunduk. Ia bertekad membawa Dewa United melesat di 4 laga tersisa, melawan Barito Putra, Persita Tangerang, Persis Solo, dan PSBS Biak, demi menutup musim sebagai runner-up, atau bahkan lebih tinggi bila keajaiban datang. Egy juga diyakini sangat cocok dengan skema permainan ala Patrick Kluivert. Ia bahkan nyaris dipanggil timnas pada laga lawan Australia dan Bahrain di bulan Maret lalu, andai tak terhalang cedera. Tapi sekarang, dengan penampilan seperti ini, panggilan ke tim Garuda tinggal menunggu detik saja. Bersiaplah Indonesia! Sebuah bintang lama yang sempat redup kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Egy Maulana Fikri bukan hanya ingin kembali, dia ingin meledak. Wah, wah, wah. Tersingkir dari starting 11 dan dianggap redup, ternyata oleh Romeni diam-diam siap meledak di laga panas lawan Sunderland, pelatih Oxford United. Bocorkan fakta mengejutkan yang akan membalikkan segalanya, fans Indonesia. Wajib tahu apa yang terjadi di balik layar sang penyerang berbahaya ini. Simak fakta lengkapnya. Oxford United tengah bersiap menyambut duel mendebarkan kontra Sunderland pada lanjutan kompetisi Championship yang dijadwalkan meletup pada Sabtu, 26 April 2025. Namun, yang paling mencuri perhatian bukan hanya pertandingan itu sendiri, melainkan pernyataan pelatih mereka, Gary Rowett, yang seolah meniupkan angin segar penuh harapan, terutama bagi para pendukung timnas Indonesia yang rindu melihat aksi sang jagoan oleh Romeni. Setelah sempat terpinggirkan dari starting 11 pada laga sengit melawan Cardiff yang berakhir imbang 1-1, oleh Romeni terlihat hanya bisa menyaksikan perjuangan rekan-rekannya dari bangku cadangan. Tapi tenang, babak baru penuh kejutan siap dimulai. Dalam konferensi pers yang terasa seperti membuka babak baru drama sepak bola, Rowett menyebut nama-nama pemain yang siap membakar lapangan dan salah satunya adalah Romeni. Sang pelatih bahkan menyatakan bahwa sang penyerang berdarah Indonesia itu kini menyala-nyala dengan semangat membara, siap merebut kembali tempatnya dan mengguncang pertahanan lawan seperti badai tak terduga. Dia lapar, dia siap,
Dia ingin bertarung untuk klub ini. Begitu kira-kira semangat yang ditunjukkan oleh Rowett, yang menambahkan bahwa banyak pemain, termasuk Ole, tengah berada dalam kondisi terbaik mereka dan sangat berambisi tampil di laga penting tersebut. Ini bukan hanya tentang pertandingan, ini tentang pembuktian. Sebelumnya Rowett juga menyinggung kondisi pemain lain seperti Hide yang baru pulih dari gegar otak. Sang pelatih tampak sangat berhati-hati dalam memutuskan siapa yang akan diturunkan, tapi antusiasme para pemain, termasuk Romeni, jelas membuat suasana tim semakin kompetitif dan positif. Sejak resmi mendarat di Oxford United pada Januari 2025 dari FC Utrecht, Ole Romeni sudah mencatatkan 13 penampilan meski baru mengoleksi 1 gol. Tapi bukan berarti itu akhir cerita. Justru ini mungkin awal dari sesuatu yang lebih besar. Dengan aura penuh tekad yang membara, Romeni tampaknya siap menggebrak lagi dan menunjukkan bahwa dirinya layak menjadi mesin gol utama tim. Bersiaplah dunia. Ole Romeni akan kembali, dan kali ini dia datang bukan sekadar untuk bermain, tetapi untuk mengguncang. Berikan komentar kalian.